Hai Sobat Tarot Tipator, jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai ternyata apa yang kamu pikirkan itu jauh berbeda dengan apa yang mereka pikirkan. Oke, mari kita lihat energi dari dirimu yang terkoneksi dengan readingan kali ini ya guys ya. Ini buat kamu-kamu yang merasa resonate saja, buat kamu-kamu yang benar-benar membutuhkan pesan, buat kamu-kamu yang ingin belajar untuk menambah wawasan dan untuk mendapatkan pengalaman baru di dalam kehidupanmu. Alright, mari kita lihat di sini ya guys ya. Readingan kali ini dengan tema ternyata apa yang kamu pikirkan itu jauh berbeda dengan apa yang mereka pikirkan. Oke, mari kita lihat di sini ada apa saja. Well guys, di sini ada the Wheel of Fortune, and then ada the Devil, ada Two of Cups, ada the Stars, and then ada the World, ada Three of Wands or Three of Pentacles, ada Five of Swords, ada Ace of Swords, and then ada the Fool, ada Eight of Wands or Eight of Pentacles. I think it's one more. Ada the Hierophant. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik atau terkoneksi untuk melihat atau menyimak readingan kali ini. So guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen water signs, yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen earth signs, yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen air signs, yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra ya. And di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Aquarius, Capricorn, and Taurus. Oke. So guys, di sini aku ngerasakan energi dari dirimu yang terkoneksi dengan readingan kali ini ya. Dimana aku ngerasa ya, kalau kamu-kamu yang terkoneksi dengan readingan kali ini, itu sepertinya memiliki pemikiran yang berbeda ya, atau tidak sama dengan orang-orang yang ada di circle atau di lingkungan kamu ya guys ya. Dimana di sini aku ngerasa ya, kalau sepertinya orang-orang yang ada di lingkungan atau di circle kamu itu lebih banyak mempertahankan berbagai hal yang toksik ya guys ya, yang mana itu sudah menjadi habit atau kebiasaan mereka ya, entah itu di lingkungan lama atau di tempat tinggal mereka sebelumnya, dan itu kebawa ke lingkungan baru mereka ya, sampai ketemu dengan dirimu gitu loh guys ya. Jadi itu kayak udah menjadi karakter ya guys ya, dari habit atau kebiasaan mereka, yang mana nggak ada yang menasehati, nggak ada yang membimbing, nggak ada yang menegur ya, sehingga perlakuan-perlakuan mereka yang toksik itu kayak udah dianggap biasa gitu loh guys ya. Sepertinya mereka sudah menormalisasi yang namanya perilaku-perilaku toksik itu gitu loh guys ya. Jadi kayak udah dianggap biasa. Nah, ketika ketemu sama kamu ya, yang mungkin kamu ini berasal dari lingkungan atau circle yang jauh dari kata toksik, atau kamu berasal dari background latar belakang keluarga yang sehat ya, terutama secara mental ya guys ya, atau kamu memang secara naluriah ya, secara natural atau alami memang memiliki karakter-karakter baik ya, jelas itu akan bertentangan dengan dirimu gitu loh guys ya. Perilaku-perilaku toksik mereka itu akan bertentangan dengan dirimu ya guys ya, karena terjadi semacam consolidating atau perbedaan ya, yang menghasilkan perselisihan ya di antara kalian ya guys ya. That's why di sini beberapa di antara kamu ada yang merasa tidak nyaman, risih, atau merasa tidak cocok ya ketika kamu terkoneksi atau berdekatan dengan orang-orang
yang toksik yang ada di lingkungan atau di circlemu. Walaupun di lingkungan atau di circle kamu itu tidak semua orang toksik ya guys ya, tapi ada beberapa yang toksik gitu loh guys ya. Karena mereka memang memiliki kebiasaan itu atau habit itu sejak lama dan sudah ibarat kata mendarah daging dan menjadi karakter mereka hingga mereka pertahankan, bahkan mungkin mereka kembang biakan ya ketika mereka ketemu dengan orang-orang yang sefrekuensi dengan mereka ya, yang memiliki background family atau kehidupan yang bermasalah penuh dengan konflik gitu loh guys ya. Jadi kehidupannya itu kayak nggak bisa tenang ya, dan selalu berusaha untuk berbuat onar atau mencari keributan ke sana kemari. Nah, seperti itu ya. So that's why kamu nggak perlu heran ya ketika melihat apapun yang mereka lakukan itu benar-benar kontras dengan apa yang kamu lakukan ya guys ya. Karena secara pemikiran itu jauh berbeda antara kamu dan mereka. Nah, seperti itu ya. So di sini aku ngerasa ya guys ya, kalau kamu yang terkoneksi dengan readingan kali ini itu adalah orang-orang yang penuh kasih ya, penuh cinta kasih ya guys ya. Kamu orang yang penuh rasa welas asih ya. Dengan kata lain, simpelnya kamu itu orang yang berperasaan gitu loh guys ya, punya rasa simpati, empati, dan sisi kemanusiaan yang tinggi terhadap sesama ya. Itu kenapa kamu sering sekali mudah terenyuh ya, hatimu mudah tersentuh ya, ketika kamu melihat sesuatu yang memprihatinkan gitu loh guys ya, kamu mudah kasihan atau mudah merasa iba gitu loh guys ya. Dan kamu ketika menjalin hubungan sama orang ya, itu benar-benar kamu tuh nggak ada maksud apa-apa terhadap orang itu ya, entah itu pengen curang, culas ya, atau pengen memanfaatkan, bahkan mungkin manipulasi, kamu nggak pernah terpikir ke arah sana gitu loh guys ya, karena kamu memang pada dasarnya memiliki karakter-karakter yang baik gitu loh guys ya. Kamu menjalin hubungan apa adanya dengan orang-orang sekitar gitu loh guys ya, benar-benar kayak memperlihatkan sisi positif kamu ya, atau berbagai sisi kebaikan yang ada pada dirimu ya. Kamu terlihat polos dan lugu di sini ya guys ya. Kamu begitu jujur memperlihatkan dirimu apa adanya ya. Kesederhanaan yang kamu miliki itu membuat kamu tampil menjadi seseorang yang bersahaja ya. Sehingga aku merasa ya, orang-orang tertarik dengan dirimu karena kejujuran yang kamu miliki ya, karena kamu tampil apa adanya dan terlihat begitu sederhana, bersahaja, down to earth, rendah hati ya guys ya. Dan di sini aku ngerasa kamu itu mudah sekali cari teman ya guys ya, karena kamu memang orangnya supel dalam bergaul ya guys ya. Kamu tidak pilih-pilih teman gitu loh guys ya. Yang penting baik, udah itu aja ya. Jadi kamu nggak melihat yang namanya status sosial atau background mereka kayak apa ya. Yang penting mereka di sini baik dan tidak toksik gitu aja ya. Jadi kamu ini kayak tampil apa adanya di hadapan orang banyak gitu loh guys ya. Dan itu membuat orang-orang sekitar kayak merasa nyaman, betah bersama dengan dirimu ya, karena kamu terlihat begitu otentik atau original, menjadi diri sendiri apa adanya ya. Dan tak heran di sini ada beberapa orang yang kayak merasa aman, nyaman, betah bersama dengan dirimu, sehingga sampai-sampai kamu ini jadi tempat curhatannya mereka gitu loh guys ya. Jadi orang-orang tuh suka curhat sama kamu walaupun tidak begitu mengenal dirimu, tapi karena aura kamu bagus, energi kamu positif, kamu kayak cenderung memiliki karakter yang baik ya. Karakter-karakter baik itu mendominasi ya pada dirimu, atau lebih banyak kamu itu memiliki karakter-karakter yang baik atau positif gitu loh guys ya. Dan itu membuat orang merasa yakin dan percaya terhadap dirimu ya. Secara tidak langsung ya, orang kayak menaruh kepercayaan mereka terhadap kamu. Itu kenapa ya orang suka curhat sama kamu ya, padahal kamu juga nggak nanya, padahal kamu nggak begitu kenal gitu loh guys ya. Tapi sekali berkenalan, tiba-tiba orang tersebut kayak mulai terbuka sama kamu ya, tentang dirinya, tentang kehidupannya, bahkan tentang permasalahannya gitu loh guys ya. Jadi kamu ini sering dijadikan tempat curhat oleh mereka karena mereka merasa percaya ya dengan dirimu ya. Sebab kamu di sini terlihat sebagai seseorang yang tampil apa adanya ya, kepolosan, keluguan, dan kejujuran kamu itu membuat mereka merasa nyaman ketika dekat dengan kamu atau ketika terkoneksi dan berinteraksi dengan dirimu. Nah, seperti itu ya guys ya. Sebab di sini yang ada di pikiran kamu adalah kamu itu menjalin hubungan untuk
mencari teman, menambah teman ya, dan untuk berinteraksi sosial ya guys ya. Sebagai makhluk sosial, kamu ingin berinteraksi sosial dengan banyak orang gitu loh guys ya, tanpa ada maksud atau tujuan apapun. Nah, berbeda dengan orang-orang toksik yang ada di circle atau di lingkunganmu, itu pikiran mereka itu jauh berbeda dari pikiranmu ya guys ya. Mereka di sini kebalikan dari dirimu, yang mana kamu apa adanya, mereka di sini malah ada apanya gitu loh guys ya. Jadi orang-orang toksik ini ketika terkoneksi dan berinteraksi dengan orang lain atau dengan dirimu ya, itu yang ada di pikirannya selalu pengen bawaannya itu curang atau culas ya. Gimana caranya agar dirinya bisa untung dan orang lain jadi buntung gitu loh guys ya. Gimana caranya bisa mengeruk keuntungan atau mengambil keuntungan dari apa yang dimiliki oleh orang lain. Nah, seperti itu. Makanya ya ketika ketemu sama kamu ya, yang mana terlihat polos, lugu, jujur, apa adanya, ini kayak membuat mereka berpikir untuk bisa mencurangi dirimu, memanfaatkan dirimu, bahkan terpikir untuk memanipulasi kamu ya, agar bisa menguntungkan dirinya, baik itu secara material maupun secara emosional. Nah, seperti itu ya guys ya. Memang di sini ada bibit-bibit karakter jahat ya dari orang-orang toksik yang berada di lingkungan atau di circlemu ya, karena memang mereka memiliki habit untuk berbuat curang ya, atau melakukan kecurangan terhadap orang lain, walaupun orang lain itu sudah kenal baik dengan dirinya, tapi mereka tidak pandang bulu. Yang penting mereka bisa mendapatkan keuntungan atau membuat mereka menjadi untung, kayak gitu loh guys ya. Di sini mereka menjalin suatu hubungan dengan orang lain itu hanya berusaha untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri gitu loh guys ya. Mereka sangat mengutamakan kepentingan pribadi di atas segala-galanya gitu loh guys ya. Jadi mereka nggak peduli tentang apakah kelakuan mereka ini bakalan merugikan orang lain atau tidak. Mereka nggak mau ambil pusing ya. Yang penting mereka untung ya, nggak peduli apakah orang lain akan buntung ya akibat perilaku-perilaku toksiknya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ya guys ya, yang kamu pikirkan ketika kamu terkoneksi dengan orang lain ya, itu kamu kayak membawa energi ketulusan dan loyalitas atau kesetiaan gitu loh guys ya. Kamu menjalin suatu hubungan dengan orang lain, apakah itu hubungan secara umum ya, dengan sesama makhluk hidup gitu loh guys ya, atau hubungan yang lebih private, lebih personal ya, mengarah pada hubungan asmara atau hubungan romansa ya, dimana di sini kamu sepertinya itu memberikan ketulusan ya, memberikan hatimu apa adanya gitu loh guys ya, benar-benar tulus ya, tanpa berpikir untuk curang apalagi berkhianat ya, mengkhianati orang. Kamu paling anti ya guys ya, mengkhianati orang ya guys ya. Karena di sini kamu ingin selalu memiliki hubungan yang benar-benar berdasarkan ketulusan gitu loh guys ya. Tapi apa yang kamu pikirkan ini jauh berbeda dengan apa yang mereka pikirkan ya guys ya. Mereka menjalin hubungan dengan orang-orang sekitar atau dengan seseorang ya, itu hanya untuk menjaga image atau reputasi mereka ya, agar baik-baik saja, agar terlihat baik ya, terlihat kayak punya dominasi ya, atau kuasa atau otoritas di lingkungan atau di circle itu gitu loh guys ya. Makanya mereka di sini mengatasnamakan suatu hubungan ya untuk kepentingan mereka sendiri gitu loh guys ya. Bukan kepentingan untuk orang banyak ya, atau kepentingan untuk kedua belah pihak, tidak gitu loh guys ya. Mereka lebih kayak cenderung mementingkan kepentingan diri sendiri ya guys ya. Yang penting di sini mereka menjalin hubungan itu bisa bikin mereka jadi populer atau terkenal, jadi tenar ya. Mereka memiliki citra diri yang bagus ya. Mereka punya image yang baik ya. Mereka benar-benar kayak jaim atau jaga image banget gitu loh guys ya. Jangan sampai orang-orang, semua orang publik itu tahu tentang kebusukan atau keburukan atau kejahatan dia atau perilaku-perilaku toksiknya ya. Maka dari itu orang-orang toksik ini biasanya sering menutupi kesalahannya atau perilaku-perilaku buruknya ya, dengan berusaha tampil menarik di depan umum gitu loh guys ya. Jadi di depan umum terlihat sekali ya, orang-orang toksik ini kayak suka caper atau cari perhatian ya, minta validasi ke sana kemari ya, kayak selalu suka untuk melambungkan namanya ya, atau menceritakan prestasi dirinya secara berlebihan ya, agar orang-orang mengakui bahwa dirinya hebat atau memiliki semacam otoritas
kekuasaan di lingkungan atau di circle itu. Karena seseorang yang toksik atau orang-orang toksik ini selalu pengen berkuasa dan memegang kontrol atau kendali di lingkungan atau di circle di mana mereka berada. Makanya mereka sangat mementingkan yang namanya image atau reputasi, ya. Jadi dalam menjalin hubungan mereka nggak peduli, ya, apakah hubungan itu berdasarkan ketulusan atau kebohongan, ya. Mereka nggak mau ambil pusing tentang itu, ya. Yang penting di sini keinginan mereka, tujuan mereka tercapai atau kesampaian gitu loh guys, ya. Masalah bermuka dua, berkhianat itu sudah biasa bagi mereka gitu loh guys, ya. That's why kamu dan orang-orang toksik ini nggak pernah cocok atau nggak pernah akur gitu loh guys, ya. Karena secara pemikiran aja itu udah jauh berbeda, ya. Kamu memegang kesetiaan dalam suatu hubungan, ya, dan orang-orang toksik ini memegang pencitraan, ya, untuk mendapatkan validasi atau pengakuan dari publik. Nah, seperti itu ya guys, ya. Kemudian di sini ya, yang kamu pikirkan itu ketika kamu menjalin hubungan dengan banyak orang yang ada di lingkungan atau di circlemu, kamu tuh pengen kayak menambah teman, ya, punya banyak kawan ya guys, ya, agar bisa saling share, berbagi informasi, bertukar pengalaman, ya, berbagi cerita ya guys, ya, saling bantu, saling tolong gitu loh guys, ya. Karena kamu masih menjunjung tinggi nilai-nilai sosial gitu loh guys, ya. Sementara orang-orang yang toksik yang berada di lingkungan atau di circle kamu, yang mereka pikirkan itu adalah bagaimana bisa menambah kawan, teman, ya, untuk bisa dijadikan sekutu, ya, untuk bisa direkrut menjadi anak buah atau antek-antek atau orang-orang yang bisa membacking mereka atau mensupport mereka. Jadi ketika mereka berkonflik dengan satu atau dua orang atau ketika mereka bermusuhan dengan orang lain, maka rekan-rekannya ini, ya, antek-anteknya atau orang-orang yang mereka rekrut, ya, sekutu-sekutunya ini bisa membantu mereka, ya, untuk melawan bahkan mengalahkan orang yang menjadi musuh mereka atau orang-orang toksik ini. Nah, seperti itu ya guys, ya. Jadi mereka yang toksik ini mengumpulkan teman atau kawan itu bukan bermaksud untuk menjalin hubungan apa adanya dalam hal kepentingan sosial, ya, tidak. Tapi yang mereka pikirkan, ya, mendapatkan teman atau kawan itu pengen mereka manfaatkan gitu loh guys, ya, untuk kepentingan mereka. Jaga-jaga kalau mereka next ada musuh, ya, ada rival, so mereka bisa menggunakan atau memanfaatkan orang-orang yang telah jadi teman atau kawan baik mereka, ya, sehingga itu menjadikan teman-teman atau kawan baik mereka ini menjadi support system atau pendukung yang berpihak pada dirinya. Nah, seperti itu ya guys, ya. Kemudian di sini ya guys, ya, aku juga ngerasa, ya, yang kamu pikirkan ya guys, ya, kalau kamu menginginkan sesuatu di dalam kehidupan kamu, ya, entah itu sesuatu yang bersifat material atau non material apapun itu, ya, kamu di sini adalah tipe orang yang selalu berusaha atau mengusahakan itu agar kamu bisa capai gitu loh guys, ya. Kamu tipe seseorang yang builder atau pembangun, pembentuk gitu loh guys, ya. Dan kamu nggak segan-segan untuk berani mengambil langkah besar, ya, merintis sesuatu dari nol gitu loh guys, ya. Kamu kalau mau dapat sesuatu, menurut kamu itu harus kerja keras gitu loh guys, ya. Itu yang ada di pikiran kamu gitu loh guys, ya. Kamu nggak bakalan mendapatkan sesuatu kalau kamu nggak bergerak. Nah, itu yang ada di pikiran kamu ya guys, ya. Kamu berpikir secara logis dan realistis gitu loh guys, ya. Jadi logika kamu tuh jalan gitu loh guys, ya. Kalau kamu mau dapatkan sesuatu, kamu harus usaha. Kalau kamu ingin mewujudkan sesuatu, berarti kamu harus kerja keras. Nah, seperti itu ya. Jadi kamu akan berusaha untuk membentuk dan membangun sesuatu yang kamu inginkan, ya, meskipun itu harus dari dasar basic atau dari nol sekalipun, ya. Karena kamu di sini tahu gitu loh guys, ya, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan, maka itu yang akan kamu hasilkan, ya. Karena hasil akan berbanding lurus dengan apa yang diusahakan. Karena hasil akan berbanding lurus dengan usaha. Nah, seperti itu. Sementara orang-orang yang toksik yang ada di lingkungan atau di circlemu, ini berpikir lebih mengarah pada arah abusive, ya, atau merusak gitu loh guys, ya. Jadi di sini kalau mereka, ya, ingin mendapatkan sesuatu, mereka tuh kayak berpikir selalu untuk mendapatkan itu dengan cara-cara yang instan gitu loh guys, ya. Mereka
males untuk mendapatkan segala sesuatu itu dengan cara kerja keras atau banting tulang gitu loh guys ya. Karena mereka merasa di sini kalau ada sesuatu yang bisa dilakukan secara mudah, kenapa harus mempersulit diri gitu loh guys ya. Dengan kata lain, mereka itu berani untuk menghalalkan segala cara. Nah, seperti itu ya. Jadi mereka nggak peduli ya, apakah yang mereka ambil atau mereka rebut, mereka rampas itu milik orang atau milik mereka, kepunyaan orang atau kepunyaan mereka, hak orang atau hak mereka nggak mau peduli. Mereka di sini berani untuk melanggar batasan, untuk bisa mencapai tujuan akhir mereka atau mewujudkan apa yang mereka inginkan. Walaupun mereka harus merugikan orang lain, walaupun mereka harus merusak kebahagiaan orang lain, walaupun mereka harus menghancurkan reputasi, kedudukan, pekerjaan, karir, bisnis, hubungan orang lain gitu loh guys ya. Yang penting mereka di sini bisa sampai ke tujuan atau dapat mencapai keinginan mereka. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini benar-benar ya antara pikiran kamu dan pikiran mereka, orang-orang toksik yang ada di lingkungan atau di circle kamu itu benar-benar jauh berbeda. Ternyata apa yang kamu pikirkan itu jauh berbeda dengan apa yang mereka pikirkan gitu loh guys ya. Kamu berpikir begini, mereka berpikir begitu. Benar-benar kayak kontras ya, saling bertolak belakang, nggak nemu. Makanya kamu dan mereka sering tidak akur atau merasa tidak cocok gitu loh guys ya. Sebab dari segi pemikiran itu memang jauh berbeda. Nah, seperti itu. Lalu di sini aku juga ngerasa ya guys ya, kamu tipe orang yang penuh dengan optimisme atau semangat yang tinggi ya guys ya. Kalau ingin menghasilkan sesuatu atau mencapai sesuatu ya, kamu kayak benar-benar giat untuk bekerja atau mengusahakan itu gitu loh guys ya. Kamu benar-benar berani mengambil langkah besar, bahkan berani berjalan di jalan sendirian ya guys ya, untuk bisa mewujudkan keinginan kamu, impian kamu, cita-cita kamu menjadi nyata atau real gitu loh guys ya. Kamu nggak mau sesuatu yang bersifat instan gitu loh guys ya. Kamu di sini orangnya mau berproses ya. Berbeda banget dengan orang-orang toksik yang ada di lingkungan atau di circlemu yang selalu mengambil jalan instan dengan menghalalkan segala cara. Kamu kayak lebih memilih untuk mau berproses ya, untuk bisa mewujudkan segala keinginan yang kamu realisasikan di dalam kehidupanmu gitu loh guys ya. Dan di sini selain kamu adalah orang yang bersemangat ya, kamu ini pekerja keras gitu loh guys ya. Jadi kamu akan mengusahakan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin ya, apa yang ingin kamu lakukan untuk bisa mewujudkan setiap impian atau cita-cita yang ingin kamu realisasikan di dalam kehidupanmu ya. So, di sini kamu orangnya tidak gampang menyerah ya. Kamu akan berusaha sekuat tenaga ya, atau semaksimal mungkin untuk bisa mencapai hasil terbaik dari apa yang kamu kerjakan. Kamu di sini orang yang penuh dengan dedikasi dan totalitas dalam bekerja gitu loh guys ya. Sehingga di sini orang-orang yang toksik itu mengalami kesulitan ya untuk menjegal jalan kamu atau menghambat kamu dalam bekerja ya, karena kamu orang yang pantang menyerah gitu loh guys ya. Kalau kamu mengalami kegagalan, maka kamu nggak akan segan-segan untuk mencoba lagi dan lagi hingga benar-benar bisa mencapai hasil atau berhasil atau memberikan hasil yang maksimal ya guys ya. Karena kamu memang semenjak muda itu adalah orang yang suka bekerja ya, atau pekerja keras gitu loh guys ya. Jadi kayak ke bawah hingga kamu dewasa ya guys ya. Sehingga kamu di sini memiliki habit kalau pengen sesuatu itu harus diusahakan. Jangan mageran atau jangan mau yang enaknya aja atau jangan mau yang instannya aja. Nah, seperti itu ya guys ya. Sungguh berbeda dengan pemikiran orang-orang toksik yang ada di lingkungan atau di circlemu ya, beberapa di antara mereka walau tidak semua ya. Itu tidak hanya mereka ini mengambil jalan instan ya untuk bisa merusak atau menghancurkan pencapaian orang lain untuk membuat dirinya memiliki posisi yang diinginkan atau mendapatkan apa yang mereka mau ya. Di sini mereka pun juga menghalalkan segala cara sampai-sampai ada yang bermain magic ya. Berani-beraninya untuk menggunakan hal-hal yang bersifat magic ya untuk mempengaruhi pekerjaan seseorang, untuk mempengaruhi hubungan seseorang, bahkan untuk mempengaruhi kehidupan seseorang ya guys ya. Orang-orang yang toksik yang ada di circle atau di lingkunganmu ini ada yang pemikirannya itu masih konservatif ya, atau terlalu mengandalkan sesuatu yang di luar nalar gitu loh guys ya. Yang mereka pikir itu bisa mencegat atau mencegah atau menghambat, menghalangi prestasi atau
rezekinya orang. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi di sini ya, antara pemikiran kamu dan pemikiran orang-orang yang ada di lingkungan atau di circlemu itu jauh berbeda ya guys ya. Ibarat kata bak langit dan bumi gitu loh guys ya. Sulit untuk disatukan ya, seperti air dan minyak ya. Dimana di sini ya, orang-orang yang toksik yang ada di lingkunganmu ini lebih cenderung kayak mengarah pada hal-hal yang bersifat destruktif gitu loh guys ya. Kalau nggak bisa memiliki, kalau nggak bisa mendapatkan, mereka berusaha untuk berlaku abusive atau merusak gitu loh guys ya. Sementara kalau kamu ya, di sini kayak cenderung untuk mengusahakan ya guys ya, untuk menjalani segala sesuatu yang kamu inginkan itu melalui proses gitu loh guys ya. Kamu nggak keberatan untuk berproses ya, mencari dan menemukan jalan untuk bisa bertumbuh dan berkembang agar kamu bisa mencapai hasil dan memperoleh kesuksesan di dalam kehidupanmu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Oke. What is message from the universe for you? Di sini ada flower of sucrose and ada flower of pansy. Alright. So guys, di sini pesannya buat kamu ada dangerous blazers. The secret of rating the greatest fruitfulness and the greatest enjoyment from life is to live dangerously. So, di sini pesannya buat kamu ya, kamu mesti hati-hati dengan kedatangan orang-orang yang tiba-tiba baik ke kamu, nggak ada angin, nggak ada badai ya, tiba-tiba datang ke kamu itu dengan memberikan segudang kebaikan ya guys ya, atau segudang pujian gitu loh guys ya. Kamu jangan sampai lemah terhadap sanjungan atau pujian orang-orang yang mencoba untuk mengambil hati kamu ya guys ya. Ketika kamu tidak memiliki hubungan yang spesial atau ketika kamu tidak terlalu kenal dengan orang itu ya, tapi orang itu kayak memberikan semacam rasa nyaman yang begitu berlebihan ya, kayak memberikan kamu semacam love bombing gitu loh guys ya, secara tiba-tiba. Kamu perlu waspada atau mawas diri ya guys ya, agar tidak terjebak dengan perangkap yang mereka siapkan gitu loh guys ya. Karena tidak semua orang yang datang ke kita, yang datang ke dalam kehidupan kita itu memiliki niat, tujuan, dan maksud yang baik ya guys ya. Orang-orang datang ke dalam kehidupan kita itu silih berganti ya guys ya, datang dan pergi gitu loh guys ya. Apalagi kalau misalnya yang datang ke kita itu adalah orang baru ya, yang mana tidak terlalu kita kenal, tapi kok baik banget ya, terlalu manis ya, seperti seseorang yang perfect atau sempurna. Padahal nobody is perfect in this world. Nggak ada manusia yang sempurna tuh, nggak ada ya guys ya. Selalu mesti ada celahnya gitu loh guys ya, walaupun sedikit gitu loh guys ya. Nggak mungkin lah ya ada manusia yang begitu perfect atau sempurna. Nah, seseorang yang terlihat kayak sangat-sangat sempurna di hadapan kamu, yang kayak memberikan rasa nyaman yang luar biasa, atau menghujani kamu dengan berbagai macam hadiah, atau pujian, sanjungan, atau berbagai hal yang kamu inginkan ya, itu mustahil kalau nggak ada apa-apanya gitu loh guys ya. Bukan bermaksud untuk curiga ya guys ya, tapi kita perlu waspada ya, karena zaman sekarang tuh udah beda dengan zaman-zaman dulu, dimana zaman-zaman dulu masih belum begitu terkontaminasi dengan sesuatu yang banyak bersifat toksik gitu loh guys ya. Zaman-zaman dulu itu banyak lebih natural atau alami ya, jarang yang pakai topeng ya, atau hampir nggak ada lah ya. Apalagi kalau kamu temukan di perkampungan, di desa-desa pada zaman dahulu gitu loh guys ya, itu benar-benar ya orang membantu itu tulus apa adanya gitu loh guys ya, nggak ada embel-embel untuk minta kompensasi atau balasan ya, mengharapkan imbalan tuh nggak ada gitu loh guys ya. Kalau dikasih ya diambil ya, terima kasih, kalau nya enggak ya udah nggak apa-apa gitu loh guys ya. Beda banget dengan zaman sekarang gitu loh guys ya, pura-pura baik di depan tapi nusuk di belakang ya, bermuka dua gitu loh guys ya. Nggak enak kalau nggak tampil baik atau terlihat baik di depan orang, tapi aslinya di belakang begitu licik gitu loh guys ya. Nah, itu benar-benar ya kita perlu banyak belajar karena zaman udah berbeda gitu loh guys ya. Beda zaman ya beda orang ya, beda zaman beda pemikiran juga ya guys ya. Beda zaman beda tradisi, beda zaman beda habit,
ya. Jadi kita perlu kayak banyak belajar ya guys ya, agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, seperti itu. Kemudian di sini pesannya lagi buat kamu ada sweet thoughts. Pray you love, remember, and there are pensies that's for thoughts. So guys, di sini kamu bisa memiliki pemikiran-pemikiran yang baik, pemikiran-pemikiran yang manis, pemikiran-pemikiran yang positif apabila kamu tetap memelihara berbagai hal yang baik, yang positif yang ada di dalam kehidupanmu ya. Jadi apa yang terjadi di dalam kehidupan kita ya, apa yang kita lakukan di dalam keseharian kita itu berpengaruh terhadap pemikiran kita ya. Pemikiran kita ini memerlukan nutrisi ya, memerlukan semacam kayak chicken soup ya, atau pencerahan, inspirasi, motivasi ya, yang membuat kita bisa mempertahankan segala pemikiran yang baik-baik di dalam pikiran kita ya, agar tidak mudah terkontaminasi dengan pemikiran yang negatif. Maka kita perlu untuk membentengi diri atau memproteksi diri ya, dengan menghindarkan diri dari hal-hal yang bersifat toksik gitu loh guys ya. Kalau kita ingin mengubah mindset kita menjadi lebih baik, kalau kita ingin membuat pemikiran kita selalu menjadi positif ya, maka itu selalu dimulai dari diri sendiri untuk bisa menseleksi dan memfilter pergaulan kita ya. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar ya, dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita terkoneksi dan berinteraksi, itu secara tidak langsung akan mempengaruhi diri kita, terutama akan memberikan efek atau pengaruh terhadap cara kita berpikir. Nah, seperti itu. Jadi di sini lingkungan itu memberikan pengaruh atau sangat penting untuk diperhatikan ya, agar kita bisa selalu keep atau menjaga pemikiran kita biar selalu positif dan tetap sehat. Sehingga apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, semuanya itu bersumber dari pemikiran kita. That's why kita perlu membuat pemikiran kita selalu berada di dalam kondisi yang sehat dan positif. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan komentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semuanya. Semoga saja channel Rajkumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya guys. See ya.